Terus keluarga Bapak Tondo. Belum. Terus sama Ibu R. Sirait. Udah saya buat semua daftar doa. Belum juga. Supaya jangan yang lain. Belum. Jadi yang belum hadir, keluarga Bapak Tondo, Ibu R. Sirait, Pak Pendeta Alpen Simbolon, Pak Alisa, sama Bapak Siregar. Yo, Golkar yang minta kan? Iya. Itu lampu bolon. Sepertinya Bapak Siregar belum ada. Kalau semisal belum ada, saya minta kesediaan Bapak Sariman untuk membawakan doa buka setelah kita bernyanyi dari lagu buka. Apakah bersedia, Bapak Sariman? Ya, gimana? Bapak Sariman menggantikan Bapak Siregar membawakan doa buka nanti. Oh, boleh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 7. Mari kita bersatu dalam doa. 7. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyediakan kepada kami waktu untuk ikut beribadah 100 hari berdoa pada malam ini. Bapa, berkatilah masing-masing kami, berkatilah terutama para partisipan yang akan mengambil bagian pada malam ini. Berkatilah sinyal yang kami pakai, biarlah kami boleh mengikuti ibadah 100 hari berdoa ini dengan lancar. Tuhan, berkatilah orang-orang yang belum sempat hadir, biarlah mereka boleh merasakan berkat yang sama seperti kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk lagu buka, kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 236, yang akan diwakilkan oleh keluarga Desiahaan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Untuk doa buka nanti dibawakan oleh Bapak Sariman. Iman orang meskipun dalam aniaya, api dan pedangku
pun gagal, tak dapat binasakan. Iman orang saleh tentu kami sama-sama. Iman orang saleh tentu hati bebas dari dosa dan di dalam hidupku sungguh mulia kematiannya. Iman orang saleh tentu kami sama-sama. Iman orang saleh tapi pada semua manusia dan oleh yang menang. Iman itu akan nyata. Iman orang saleh tentu kami sama-sama. Sudah ya. Mari kita tunduk kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih sudah mengumpulkan kami pada malam hari ini dalam acara 100 hari berdoa, malam yang ke-46. Bapak, kami mohon kiranya Engkau memberkati para partisipan yang akan ambil bagian dalam acara tersebut. Kiranya Engkau memberikan kami signal yang kuat dan tidak terputus-putus, dan perangkat kami juga berfungsi dengan baik sehingga kami dapat semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya acara tersebut semuanya nanti memberi manfaat kepada kami masing-masing. Terima kasih, inilah doa kami. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Hamarlisa. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Sebelum saya mulai, kita bersyukur bahwa malam ini kita dapat ibadah bersama-sama untuk mendengarkan suara Tuhan. Semoga dengan ibadah kita malam ini kita lebih dikuatkan, dan saya juga berterima kasih ke Pendeta Cimarmata meminta saya untuk menyaksikan kuasa Tuhan yang saya terima selama masa COVID ini. Sebelumnya saya minta maaf karena saya hanya menggunakan HP, mungkin suaranya kurang bagus. Inilah yang bisa saya gunakan dan hanya ini yang saya punya. Maaf, terima kasih. Puji Tuhan, saya merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan pada saya selama masa COVID ini. Di sini saya menyaksikan begitu besar kasih Tuhan itu. Pada 2 bulan yang lalu, secara tidak sengaja saya diperiksa oleh seorang dokter. Kebetulan, terus saya ditensi, dokternya bilang, "Bu, ini tensinya kok tinggi sekali." Saya sepertinya tidak terima tensi saya tinggi. Kenapa saya bilang? Karena saya tidak merasakan, saya tidak kepala, tidak ada merasakan yang menjadi satu hal yang mengganggu di badan saya. Kemudian saya bilang sama dokternya, "Dok, mungkin karena saya tadi capek dari basement jalan sampai naik ke atas ini, saya tersengal-sengal sampai ngos-ngosan, benar 2 kali saya berhenti." "Enggak juga, Bu," katanya. Ya sudah, saya pikir, ya kalau memang enggak berarti saya harus ke dokter. Malamnya sesudah saya pulang,
Saya masih berpikir apa penyebab ya tensi saya ini tinggi. Saya makan orang yang termasuk yang sangat hati-hati. Karena saya pikir banyak faktor yang membuat saya harus hati-hati, pengaruh penyakit yang saya ada alami, pengaruh usia. Jadi kalau saya ada apa-apa, yang mengurus saya juga nggak ada. Jadi setiap hari saya makan, saya lihat dulu, boleh makan ini nggak, boleh makan ini nggak. Jadi saya benar-benar perhatikan dari soal makanan. Jadi saya berpikir apa yang membuat tensi saya ini tinggi. Sudahlah, kalau saya pikir-pikirin semua nggak sudah-sudah saya pikir. Saya olah makanan apa yang ada di dapur, saya buat jus, saya makan dengan pengharapan tensi saya ini nanti akan turun. Sudah hari Senin saya pergi ketemu dengan dokter, saya ceritakan, dok, tensi saya tinggi, tapi tadi kok tensinya udah turun sampai segitu banyak ya dok? Sampai 30 selisihnya. Kemarin sekian, kok ini udah sekian. Ibu makan obat apa? Katanya. Jadi saya ceritakan, saya setiap harinya makan obat ini. Saya ceritakan sama dokter. Karena memang saya ada mengidap satu penyakit yang sudah cukup lama. Oh ya, kalau kayak gitu kita langsung ronsen aja ya Bu. Kok di ronsen ya dok? Saya berpikir kenapa di ronsen ya? Saya kan nggak batuk. Oh sudah nggak apa-apa lah dok. Saya dikasih obat, saya ke radiolog. Di radiolog saya ditanya, ibu batuk? Enggak. Sudah berapa hari hasilnya keluar, saya kembali ke dokter. Oh iya benar kan Bu, ibu tidak boleh minum terlalu banyak. Minumannya harus ditakarin nih Bu. Nanti kalau diminum sekian cc, nanti diminum lagi. Saya hanya berpikir, ibu saya dulu stroke. Jadi saya tidak mau sampai tensi saya ini mengganggu saya sampai saya stroke. Saya masih tetap berpikir apa yang membuat tensi saya ini tinggi. Akhirnya saya menemukan, oh iya, mungkin jadi karena saya memang orang yang agak susah tidur. Walaupun saya paksa-paksa, saya belum tentu bisa tidur. Nanti sudah tidur sudah jam 1, baru saya tidur. Itu pun dengan dipaksa, dengan bagaimana caranya. Saya hanya membaca-baca atau dan sebagainya. Kalau saya tidur cepat, saya akan terbangun dan saya tidak tahu apa yang mau saya kerjakan jam 2 malam. Kemudian saya makan obat yang diberikan dokter, berselang kira-kira satu bulan kemudian, itu kurang lebih 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu, di malam hari saya merasakan kepala saya ini mau pecah. Dada saya sakit di kiri, sampai ke punggung saya di belakang. Tengkuk saya sakit. Tadinya tidak ada seperti itu. Saya hanya merasakan tadinya di dada kiri saya sakit, di punggung kiri saya sakit. Tapi kalau ini bukan. Di tengkuk saya sakit, di punggung saya sakit, di pinggul saya sakit. Tuhan, sakit apa lagi saya ini? Saya berdoa dengan Tuhan, apalagi Tuhan ini penyakit saya. Apa yang Tuhan kasih ke saya malam ini Tuhan? Saya lihat jam sudah jam 2 malam. Saya hanya berpikir, saya ambil kompres, semuanya saya kompres. Kepala saya kompres juga. Dengan harapan rasa sakit ini akan teratasi. Tapi tidak juga berkurang. Saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa meletakkan badan saya karena memang tulang punggung saya sakit yang luar biasa. Saya coba dengan mengatasi seperti biasanya saya tidur tengkurap, malah rasanya punggung saya mau patah. Waduh, bagaimana caranya ini? Saya kasih bantal bersusun 4 supaya saya bisa duduk di sofa dan tidur sambil kompres. Saya tertidur, hanya bisa tertidur 1 jam. Tuhan tolong saya. Saya bilang, apa yang saya harus buat malam ini Tuhan? Jangan tinggalkan aku Tuhan, saya bilang. Sampai pagi. Paginya juga begitu. Terus saya pergi ke apotek dengan kompres saya. Bawa kompres saya di punggung. Di dalam mobil, saya pergi ke apotek untuk membeli obat saya lagi. Masih begitu juga. Aduh, apalagi nih Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan, saya menangis. Tuhan tolong saya. Jangan tinggalkan aku Tuhan malam ini. Tuhan kuatkan aku Bapa. Biarlah Engkau pulihkan aku Tuhan. Bila di masa lalu Engkau telah menolong aku. Malam ini ya Tuhan, Kau angkat segala penyakit. Jangan Engkau meninggalkan aku Bapa. Aku percaya dengan kuasa. Aku percaya dengan pertolongan-Mu.
Saya menangis dengan Tuhan, menangis malam itu. Karena tangan saya sudah mulai gemetaran. Saya memegang kompres di tangan saya supaya saya kuat. Saya berdoa terus, Tuhan. Aku yakin dengan mujizat-Mu, aku yakin bahwa Engkau angkat aku. Engkau akan pulihkan aku. Aku masih memerlukan Engkau ya Tuhan malam ini. Aku masih memerlukan waktu yang banyak untuk mengubah hidupku. Saya memanggil nama Tuhan terus menerus. Saya berpikir apa yang harus saya buat. Saya tidak bisa tidur sama sekali sudah hari kedua. Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Saya berpikir apapun terjadi katanya besok saya harus rumah sakit. Dengan kondisi COVID yang di mana-mana membuat saya takut. Tapi saya tidak bisa melakukan apapun kecuali saya ke rumah sakit. Dengan tekad, saya harus ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit. Saya ceritakan sama dokter bahwa ini sudah 3 malam saya tidak bisa tidur. Dengan dada saya yang sangat sakit, kepala saya yang sangat sakit, semuanya saya ceritakan. Ibu sudah makan apa? Saya ceritakan, saya sudah makan obat ini dok. Sebenarnya obatnya sudah cocok. Tapi nggak usah Bu, takut ke rumah sakit. Kalau memang sudah sampai sebegini sakit, Ibu harus langsung ke rumah sakit. Jangan sampai terjadi apa-apa Bu. Saya takut karena COVID, saya bilang. Memang waktu saya lihat kondisi di rumah sakit, begitu mencekam. Saya takut, saya lihat setiap ada pasien yang keluar, saya lihat bagaimana situasi di tempat tidur itu. Nanti kalau saya dicek, saya kena COVID nggak dari orang. Oh begitu saya lihat ada kertas, lapisan kertas di tempat tidur. Oh puji Tuhan ternyata diawasi. Saya bilang, saya pulang lagi dengan pengharapan penyakit saya lebih berkurang. Saya tetap berdoa. Saya yakin bahwa Tuhan akan tolong saya. Saya yakin benar Tuhan Engkau akan pulihkan aku. Engkau tidak akan meninggalkan aku Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan aku. Saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Tuhan, apabila Engkau telah mengizinkan aku dengan penderitaanku ini selama 30 tahun, Tuhan. Engkau mengizinkan aku menyeret-nyeret tubuhku, menyeret-nyeret penyakit. Malam ini juga Engkau akan pulihkan aku. Tuhan, Engkau akan berikan aku waktu. Engkau akan tambahkan usiaku. Engkau akan berikan aku waktu untuk merubah apa yang tidak berkenan dengan Engkau. Sehingga di ujung jalanku nanti ya Tuhan, aku layak di hadapan. Itu saya tetap panggil Tuhan dan tetap saya berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhan yang kuasa. Engkau adalah Tuhan yang kasih. Engkau Tuhan yang maha pengampun. Saya memohon ampun kepada berulang-ulang. Karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan lagi. Hanya itu yang saya lakukan. Rasa sakit itu makin menjadi-jadi. Tuhan, semua tulang-tulang saya serasa remuk. Saya kompres tulang-tulang di kaki saya, di paha saya. Saya ambil alat urut tapi tidak berguna. Saya berdoa terus memanggil nama Tuhan. Kemudian hari berikutnya, saya merasa semua penyakit saya itu diangkat. Padahal obat yang saya makan, saya lihat hanya obat ini. Obat biasa aja, dan saya juga kemarin makan obat ini. Saya percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Puji Tuhan, Engkau telah angkat penyakitku. Puji Tuhan, Engkau telah pulihkan aku. Saya berpikir apa yang saya pikirin Tuhan. Pekerjaan saya tidak pikirkan. Karena saya tahu semua orang mengalami akibat dari COVID ini. Pada saat yang bersamaan, saudara saya meninggal di Kuala Lumpur. Dia jatuh di tangga rumahnya. Dan sesudah dibawa ke rumah sakit, dia tidak COVID. Kemudian diotopsi. Kami berpikir mungkin ini akibat dari restorannya yang tutup. Sehingga banyak karyawan yang dia tanggung. Banyak karyawannya yang harus dipikulnya. Saya bilang, kami saling mendoa, bagaimana kami berdoa menopang doa supaya dia bisa kembali ke Indonesia. Saya telepon saudara saya yang di Medan. Saya, Pak Riban, apa yang harus kau buat untuk menjemput dia? Sementara situasi di Kuala Lumpur sudah ditutup semua. Anak dan istrinya ada di Australia. Dan itu pun tidak bisa datang melihat suami. Tuhan, jangan sampai saya seperti dia. Saya tetap bergumul dengan Tuhan bahwa Engkau yang akan menolong saya. Puji Tuhan, sampai hari ini saya berangsur-angsur lebih baik. Saya kadang berjalan kaki seperti tadi saya jalan. Saya menghitung-hitung Tuhan.
Begitu banyak nikmat yang sudah kau berikan kepadaku. Begitu banyak pergumulan yang kau berikan kepada aku satu persatu. Engkau selesaikan pergumulan itu kepada aku. Tapi engkau juga yang akan menolong aku. Semua yang kau berikan ini adalah titipan dan pinjaman yang kau berikan kepada aku. Aku hanya meminjam untuk beberapa saat. Saya berjalan sendiri sambil berbicara dengan hati saya. Bahkan tadi juga saya berbicara dengan hati saya sendiri. Aku tidak mau pikirkan apapun itu. Saya tidak mau pikirkan apapun itu yang terjadi dengan pekerjaan. Itulah kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi. Saya hanya memegang di Lukas 1 ayat 37. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan tidak ada yang mustahil bagi. Karena saya sudah buktikan. Selama sekian puluh tahun saya merasakan kasih Tuhan kepada saya. Pertolongannya kepada saya. Walaupun saya sendiri. Banyak orang yang bertelepon dan saya tidak tahu dari mana mereka tahu. Hanya dibilang, Namburu, kok sakit ya? Enggak, saya bilang. Saya tadi coba miss call. Kalau Namburu telepon berarti Namburu sehat. Yang satu bilang ditelepon. Itu sakit? Enggak, saya bilang. Karena saya tidak menceritakan sama siapapun saya sakit. Kecuali sama seorang dokter saya ceritakan apa yang saya rasakan pada saat jantung saya sakit. Saya bilang, Mak Tua kalau memang sudah sampai seperti itu jangan ditahan. Mak Tua harus ke dokter. Apapun kondisi COVID, pakailah pelindung apa darurat. Begitulah yang saya alami. Saya puji Tuhan, saya bersyukur. Itu yang saya dapat saksikan pada saat ini. Kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Yang menolong saya. Yang bisa memulihkan pemikiran saya. Mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Biarlah di hari kelak sampai di ujung jalan saya nanti. Saya layak di hadapan Tuhan dan saya akan bisa hidup lebih baik. Karena masih banyak kekurangan saya. Saya banyak kekurangan terhadap anak-anak saya. Terhadap orang-orang yang di sekitar saya. Saya ingin menjadi orang yang berarti di hadapan orang lain. Saya bisa, dengan pekerjaan saya bisa menolong orang itu. Hanya itu yang saya bisa buat Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, inilah yang saya dapat saksikan akan kuasa Tuhan yang saya dapat pada masa-masa COVID ini. Terima kasih. Dimuliakanlah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya menguatkan kita. Amin. 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 Terima kasih atas kesaksian yang sudah dibawakan oleh Ibu Marlisa. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Hasimatupang. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapa senangnya. Tiada lain kerja yang beri senang sungguh dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya. Dalam suka duka nyanyi selalu, dalam kerjanya Raja. Kerja bagi Rajaku, dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat berkat penuh. Aku suka dalam kerja Rajaku, oh betapalah senangnya.
serahkan harta dan tenagaku dalam kerjanya Raja. Bekerja bagi Rajaku dengan segala kuatku, karena bekerja baginya ku dapat penuh. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Saat ini kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta A. Simbolon. Selamat malam buat kita semuanya. Suara saya terdengar? Oke. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mengantarkan kita untuk berdoa. Judul daripada pembahasan pada malam hari ini, iman kepada Yesus. Izinkan saya untuk membagi screen. Oke. Iman kepada Yesus, dan ayat yang menjadi inti pembahasan kita adalah Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pertanyaan yang sering muncul di dalam pembahasan, dalam diskusi, kita sering mendiskusikan apa itu iman. Dari mana kita bisa melihat seseorang itu beriman? Saya sudah umur hampir 50 tahun. Tetapi pembahasan tentang iman masih hangat di dalam gereja. Dan saya percaya kalaupun ada di antara kita yang sudah mungkin umur 70 ke atas dan sudah jadi Advent puluhan tahun, pembahasan iman tidak pernah habis. Dan sepertinya selalu tidak ada kesimpulan yang bisa menjadi pegangan. Karena kalau sudah bisa dapat kesimpulan, tidak ada pertanyaan. Tetapi ketika mungkin ada pembahasan di sekolah sahabat tentang iman, pertanyaan masih banyak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 tentu ayat yang sudah sering kita dengar dan bahkan kita sudah hafal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya pernah mencoba untuk menyelidiki Ibrani pasal 11 ini, apa sesungguhnya iman itu. Kalau kita melihat di sini, ini sesuatu yang hanya mungkin yang tidak bisa dibuat sebuah ukuran. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saya mencoba, kata dasar dalam bahasa Yunaninya, hypostasis, itu mempunyai arti substansi atau zat. Dan kalau boleh dikembangkan lagi, berarti itu bukan satu kata sifat, tapi benda. Jadi iman adalah sebuah benda, sebuah zat. Dan arti terjemahannya abstrakly itu intisari. Jadi ketika saya menyelidikinya, maka saya dapati bahwa iman itu adalah satu zat yang bisa menjadi pengharapan manusia dan menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sebelum kita memberikan pengertian nanti seperti yang saya tulis di bawah, apa sih yang tidak bisa dilihat oleh manusia?
Apa sih pengharapan yang paling besar dari manusia? Kalau saudara punya duit, sudah jaminan. Kalau saudara mungkin diberikan separuh dunia, sudah menjadi jaminan? Saya percaya tidak. Kalaupun kita diberikan kekuasaan, diberikan uang, diberikan hal-hal yang lain yang ada di dunia ini, itu tidak bisa menjadi jaminan untuk saya bisa bahagia. Tapi kalau Yesus bersama dengan kita, gak punya duit, bisa makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apalagi kira-kira? Sakit? Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Bersama dengan Yesus, tidak ada yang mustahil. Artinya, kalau kita lihat di sini, pengharapan yang sesungguhnya karena bersama Yesus kita akan bisa nikmati damai, tidak bisa digantikan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa itu iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak pernah kita lihat? Ada yang tidak pernah dilihat di dunia ini? Alkitab mencatat hanya Bapa, Allah Bapa yang tidak bisa dilihat. Itu catatan Alkitab. Segala sesuatu bisa kita lihat. Tetapi Bapa, tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Dan kalau kita lihat dari pengertian yang saya buat itu tadi, bahwa sangat cocok dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Melihat aku, kata Yesus, sudah melihat Bapa. Jadi, Bapa itu tidak perlu diperlihatkan karena kalau melihat Yesus sudah melihat Bapa. Karena aku ada dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Jadi saya ketika menyelidiki ini, saya memberikan pengertian bahwa Yesus jadi atau sakit hari, itulah orang, dia tidak pernah terjadi sesuatu yang di masa depan karena sudah ada bukti Yesus hidup yang belum dilihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita peroleh dari iman itu? Kalau seseorang sudah beriman, lalu bagaimana selanjutnya? Roma 5 ayat 1 mengatakan, mohon maaf ya, saya dekat dengan jalan jadi ada agak berisik. Ya. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Oke. Jadi sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Iman menjadi landasan untuk pembenaran kita. Tapi apakah kita sudah merasa cukup kalau sudah dibenarkan? Begitu banyak orang yang penting beriman. Yang penting beriman itulah kuncinya semuanya. Proses dibenarkan ketika seorang memiliki iman cukup ketika kita sudah selesai. Tetapi ada proses penyucian. Saya mungkin lebih mengajak saudara untuk melihat dari apa yang ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ayat ini mungkin saudara-saudara sudah sering dengarkan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan,
kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil akan pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya sangat senang membuat ini seperti sebuah tangga. Saya sering buat ini seperti 7 tangga sempurna. Dasarnya iman. Dan itulah yang juga membenarkan kita. Tetapi cukupkah kalau seseorang sudah beriman, itu yang akan menyelamatkannya? Sering kita mendengar pendapat bahwa kalau kita sudah beriman, kita akan selamat. Tapi Petrus mengatakan perlu ditambahkan kepada iman, kebajikan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau kita baca Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah, kita percaya, kita beriman. Tetapi tidak cukup. Kepada iman perlu ditambahkan kebajikan. Jadi ketika kita percaya, maka kita akan didorong untuk rela, yaitu kebajikan. Kebajikan ini rela berbuat, rela untuk melakukan apa-apa yang dituntut dari kebenaran firman Tuhan. Jadi iman itu perlu ditambahkan kebajikan, kerelaan berbuat. Setelah itu perlu juga pengetahuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering kita berpikir bahwa kalau kita sudah beriman, ya sudah selesai semuanya. Tapi perlu pengetahuan, baca Alkitab itu penting. Setelah pengetahuan, penguasaan diri. Kenapa? Kalau orang tidak belajar, kalau orang tidak tahu, maka dia tidak akan bisa mengetahui apa yang harus diperbuat. Oh ini salah, oh ini benar. Itu tidak boleh melompat. Oh dari iman langsung penguasaan diri, tidak bisa. Jadi iman dulu, baru nanti ada kebajikan, baru akan terdorong untuk belajar, dan setelah belajar maka dia tahu apa yang harus diperbuat, itulah penguasaan diri. Setelah seseorang bisa mengetahui mana yang baik dan benar, dan itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh, maka akan lahirlah sebuah ketekunan. Ketika sebuah ketekunan lahir, kalau orang sudah tekun, menguasai dirinya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menuruti firman Tuhan, maka orang itu akan disebut jadi orang saleh. Kalau orang sudah disebut saleh, dia akan mampu membagikan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita berpikir bahwa ketika seseorang sudah berbagi atau memberi sesuatu, sering kita buat penilaian, oh dia itu kasihnya besar. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ketika seseorang memberi, saya pastikan belum tentu orang itu memiliki kasih. Tetapi bagaimana? Dia kan sudah memberi. Dia sedang belajar mengasihi. Sebab ada prosesnya. Jadi kalau orang beriman langsung lompat kepada kasih, tidak bisa. Jadi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Dan kalau di ayat 8 dikatakan, kalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil akan pengenalanmu akan Yesus Kristus. Beberapa malam yang lalu kita sudah pelajari topik tentang pengenalan akan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita, saudara dan saya, mengenal Yesus satu-satunya, ya, mengenal Yesus dan Bapa satu-satunya Allah. Jadi pengenalan akan Allah itulah hidup kekal. Sebenarnya hidup kita ini gampang untuk selamat. Yang penting mengenal Tuhan sudah selamat. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, kalau kita baca Hosea, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah akan binasa. Jadi umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku, itu kata Tuhan. Jadi mengenal Tuhan selamat, tidak mengenal Tuhan binasa. Jadi saya lihat dan sering saya temukan, satu kali saya ada buat KKR, lalu saya buat pertanyaan di pendahuluan.
Siapa di antara kita yang mengenal Allah yang kita sembah? Anggota-anggota gereja kita dengan semangat tunjuk tangan. Ada tamu-tamu, mereka agak mungkin malu-malu, walaupun kebanyakan orang Kristen tamu-tamunya. Oke, nanti kita akan pastikan jawabannya. Setelah saya kasih penjelasan seperti pelajaran ini sebagian, di akhir pembicaraan saya tanya kembali, siapa di antara saudara yang sudah mengenal Allah? Tidak ada lagi yang tunjuk tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting buat kita. Segala sesuatunya didasari oleh iman. Tetapi ada tahap-tahap yang kita akan lalui setelah kita beriman. Ada hal-hal yang harus kita kejar. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Mungkin ketika kita belum bisa menerapkan kasih, ataupun ketika kita mau berbuat sesuatu, masih didorong oleh satu mungkin hal ataupun ada motifnya di dalamnya, maka perlu kita tanya, sudah di tangga keberapakah saya? Boleh bertanya saudara-saudara, boleh lihat di layar, di tangga keberapa saudara? Apakah sudah ada yang di tangga ke-6 atau di tangga ke-7? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kita mau berusaha, karena dikatakan dengan sungguh-sungguh, itu kata Petrus, kita mengejar kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih, maka itu yang memampukan kita untuk mengenal akan Allah kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman menjadi dasar, tidak ada yang lain. Tidak boleh didahului oleh pengetahuan. Oh, kita belajar dulu baru beriman. Bukan. Tetapi iman itu menjadi dasarnya. Maka kita akan berproses kepada kebajikan, pengetahuan, dan langkah selanjutnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita malam hari ini diajak bagaimana kita bisa memiliki iman yang sesungguhnya. Bagaimana iman yang sesungguhnya? Kita harus membuat Yesus dalam hidup kita. Itulah iman itu sebenarnya. Jadi ketika iman itu sudah ada dalam diri kita, maka kita secara otomatis akan terdorong kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Sebab inilah tabiat Yesus. Kenapa kadang-kadang kita bergumul untuk menguasai diri? Kenapa kita kadang-kadang bergumul untuk baca Alkitab, untuk menambah pengetahuan? Mungkin yang perlu ditanyakan, adakah Yesus dalam hidup kita? Adakah kita sudah berada dalam iman? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam buku bacaan kita, dari apa yang sudah dibagikan oleh pimpinan kita disebutkan begini. Iman dalam kesanggupan Kristus untuk menyelamatkan kita. Seluasnya dan sepenuhnya dan seluruhnya adalah iman kepada Yesus. Mungkin dalam terjemahan ini seperti agak kaku, tapi saya mau katakan begini. Iman sesungguhnya adalah seluruhnya harus kepada Yesus. Ya. Seluruhnya harus bergantung kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di masa COVID-19, kira-kira kepada siapa kita bergantung? Kepada siapa kita sekarang ini berharap? Apakah ada harapan-harapan yang lain? Oh, kita mungkin cari tahu bagaimana caranya supaya terhindar dari COVID. Atau kita mau datang, Tuhan ini saya dalam pemeliharaanmu, dalam genggamanmu, dalam penjagaanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diajak bagaimana umat-umat Tuhan yang mengaku beriman, jadikan Yesus itu segala-galanya. Jadikan Yesus itu sama dan terutama kita. Saya percaya kalau ini yang terjadi, apapun yang akan menimpa, jangankan mungkin penyakit COVID, bahkan apa yang dinubuat dalam kitab Wahyu, bagaimana
cawan murka Allah akan menimpa, itu tidak akan membuat kita goyah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui pelajaran pada malam hari ini, mari kita coba untuk lebih melihat kepada Yesus lebih daripada segalanya. Apapun yang terjadi, Yesus yang pertama dan terutama. Yesus segala-galanya. Dan saya percaya kalau ini yang menjadi moto dalam kehidupan kita, saya percaya nggak ada yang menakutkan, nggak ada yang mengkhawatirkan kita. Kita akan tinggal dalam damai sejahtera Allah. Karena di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan oleh Pak Pendeta Alvin Simbolon. Saya masuk kepada saya doa. Saya akan membagikan doa-doa tambahan kepada para pendoa. Jadi nanti selain doa yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp, ada pula doa-doa tambahan yang akan ditambahkan. Untuk Pak Pendeta Simarmata, doa tambahannya dari poin 1 sampai poin 4. Untuk pendoa kedua, Ibu SYHAN, dari 8. Dan yang terakhir untuk pendoa ketiga, untuk Ibu Sri Wulina Sembiring, itu dari poin 9 sampai poin 12. Apakah ada yang akan kita bawakan pada malam ini? Itu kan doa itu. Memang doa pokok yang kita bawain. Putri, Ya, kayaknya di WA itu sudah dibagi Putri sama Pak Pendeta. Coba lihat di WA. Di WA yang oh jadi. iya. Nah, Iya, supaya iya. yang mau didoakan. Kayaknya sudah dibagi sama Pak Pendeta. Berarti udah ditambahin ya? Nah, Oh. Nomor 3 itu yang saudari Syuchen Palembang, tolong didoakan besok menjalankan kemoterapi. Untuk itu bagian doa dari Pak Pendeta. Tambahkan. Iya. Untuk saya ulangi kembali. Pendoa pertama itu membacakan dari poin 1 sampai 5 dan tambahan Ibu Siusien yang akan melakukan kemoterapi besok. Dan pendoa kedua dari poin 6 sampai 11. Dan pendoa ketiga dari poin 12 sampai 16. Apakah ada doa yang akan ditambahkan lagi? Sepertinya tidak ada. Kepada Pak Pendeta sebagai pendoa, dimulai. Baik, mari kita mengambil sikap kita untuk berdoa. Baik, kita bersatu di dalam doa. Besar Tuhan Allah yang bersemayam di dalam pada malam hari ini ya Bapa, di hari yang ke-47 dari 100 hari berdoa, kami kembali umat-umat-Mu yang telah bersekutu melalui ibadah online pada malam hari ini dengan segala menaikkan syukur kami atas berkat perlindungan dan kasih Tuhan kepada masing-masing kami.
sepanjang aktivitas kami, dan pada malam hari ini Bapa kami boleh mengikuti ibadah 100 hari berdoa ini. Bapa di sorga, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bolon, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan rohani kami, agar kami boleh memiliki iman yang bertumbuh, sehingga pada akhirnya bila mana Tuhan dua kali, kami pun didapatkan bersedia dan layak untuk menjadi pewaris dalam kerajaan sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Asim Bolon yang sudah menguraikan kepada kami, biarlah Tuhan berkati dia dalam kesehatan, Tuhan pertambahkan hikmat kebijaksanaan dari sorga, agar di waktu yang akan datang boleh menyampaikan firman kepada kami, serta hamba-Mu ini dapat melakukan tugas pelayanan sebagaimana yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Bapa di sorga, kami juga bersyukur melalui kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Hamarlisa. Biarlah melalui kesaksian ini juga dapat memberikan bagi kami, agar apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, biarlah kami selalu berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak melakukan yang terbaik dalam hidup kami sebagaimana Tuhan Bapa di sorga. Pada malam hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk berbagai proyek misi dan usaha-usaha penginjilan yang dilakukan di Sulawesi Utara. Surga, biarlah kiranya Tuhan akan memberkati setiap proyek dan juga usaha-usaha penginjilan yang dilakukan, supaya semuanya itu dapat memajukan pekerjaan Tuhan, jiwa kepada Kristus untuk diselamatkan pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kecurahan Roh Kudus kepada semua umat-umat-Mu, agar melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan, dimampukan untuk melakukan setiap aturan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Sehingga dengan demikian, sementara kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut Tuhan, kami juga boleh menjadi saluran berkat untuk menuntun jiwa-jiwa dimenangkan kepada Kristus. Bapak juga, kami juga berdoa Bapak, agar pandemi Corona yang sedang mewabah pada saat ini boleh segera berakhir dengan kuasa pertolongan daripada Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Teristimewa kami boleh dengan penuh sukacita, dengan leluasa kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan di tempat peribadatan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit beberapa waktu yang lalu, seperti Bapak Daniel, Ibu Mena Fernandes, Bapak Pendeta Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Pakpahan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan dalam proses pemulihan mereka. Kuasa-Mu berlaku atas mereka, sehingga setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan setiap perawatan yang mereka gunakan melalui kuasa daripada Tuhan, akhirnya boleh mendapatkan kesehatan yang prima seperti sedia kala sebagaimana Tuhan inginkan ya Bapa. Doa untuk Saudari Siucin, di mana besok berencana akan mengadakan kemoterapi untuk proses pemulihannya. Biarlah Engkau Bapa campur tangan agar melalui kemoterapi ini
Saudari Siucin boleh mendapatkan kesehatan yang juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 seperti Bapak Dennis Tilon, Ibu Deborah Panggabean, dan juga Dr. Richard Lumban Tobing. Biarlah kiranya Tuhan akan terus berkuasa untuk mengangkat penyakit, sehingga saudara-saudara kami ini Bapak, di waktu yang akan datang, boleh terbebas dari virus corona. Mereka akan sehat kembali, dapat melakukan aktivitas mereka, boleh datang dengan penuh Tuhan dalam kehidupan mereka. Surga kami akan Ibu STH. Bapak yang di surga, untuk para mahasiswa yang berada di Kairo, Mesir, yang sekarang sedang bergumul untuk dapat menerima sumbangan makanan dari para anggota jemaat di sana, oleh karena peraturan pembatasan dari pemerintah di sana. Bapa, Engkau adalah Allah sumber segala berkat. Berkatilah para anggota di sana. Berikanlah mereka kepedulian untuk peduli terhadap anggota-anggota jemaat dan mahasiswa yang berada di sana, agar mereka juga dapat berbagi kasih dan segala kebutuhan setiap umat-umat Tuhan yang berada di sana. Kami berdoa juga untuk semua tenaga medis yang bekerja di seluruh rumah sakit, istimewa di Rumah Sakit Advent. Mereka yang bekerja di garda terdepan untuk melayani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Yang selalu memberikan mereka kekuatan, berikan mereka imun yang kuat, agar mereka tidak tertular oleh penyakit tersebut, tetapi dapat melayani dengan baik. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang karena keadaan diharuskan untuk tetap bekerja, bahkan berkuliah. Biarlah Tuhan yang selalu membentengi mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, mara bahaya dan kejahatan. Dengan perlindungan Tuhan, mereka dapat menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua umat-umat Tuhan pada saat sekarang ini. Biarlah Tuhan memberikan kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari di masa-masa sulit seperti ini. Dan kami yang Tuhan sudah berkati, biarlah kami mau membagikan sebagian dari makanan yang kami punya untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk kami para orang-orang tua, agar kami Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dari surga, dapat mengisi waktu ini untuk mendidik anak-anak kami lebih dekat kepada Tuhan. Karena anak-anak kami adalah titipan Tuhan yang akan kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dengan kemurahan-Mu, dan doa ini akan disambung oleh hamba-Mu. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang pengasih, yang penuh belas kasihan, kembali kami datang kepadamu memohon agar seluruh permohonan kami pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Agar kiranya Engkau menilik hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami beroleh damai dan sukacita yang berasal dari surga ketika kami menyampaikan permohonan kami pada malam ini. Kami berdoa untuk anggota jemaat dengan sangat berani di bagian barat laut Nigeria yang membawa pekabaran Injil meskipun bahaya datang dari kelompok-kelompok teroris, perampok, dan penjahat yang sangat aktif di wilayah itu. Mungkin kami juga nanti akan mengalami hal seperti itu. Berikan kekuatan,
dan juga pelayanan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan mempertahankan nama-Mu di atas muka bumi ini. Memohon kepadamu ya Bapa untuk murid-murid yang ada di Filipina yang sedang menghadapi tantangan jadwal belajar pada hari Sabat. Berkaitan dengan jadwal baru selama pandemi ini. Mungkin saja bukan ada di Filipina, tetapi di Indonesia ini bahkan negara-negara lain pun nanti akan mengalami hal seperti itu. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang berada di bangku perkuliahan dan pendidikan, dari SMP, dari SD sampai dengan perkuliahan, Engkau kiranya membantu mereka agar mereka dapat mengutamakan Engkau di dalam kehidupan mereka, agar mereka juga beroleh sukacita dan beroleh perlindungan yang berasal dari surga. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa agar seluruh gereja-gereja yang ada di Sumatera kawasan selatan ini, bahkan di mana saja pun berada, agar terhindar daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika kami mendengar bahwa rumah ibadah Tuhan itu dilindungi, kami sangat juga bersukacita. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa agar kiranya Engkau memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia mereka. Mungkin kami tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi Engkau bisa dan dapat mendidik mereka masing-masing. Agar mereka dapat menyaksikan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka dan mereka setia sampai Tuhan datang. Kami juga berdoa dan memohon agar Engkau memberkati anggota jemaat kami yang tidak bisa ikut Zoom ini. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka rasakan pergumulan dan juga kesakitan dan juga apapun yang mereka rasakan pada saat ini, kiranya berkat yang sama Engkau berikan kepada mereka. Berdoa juga dan memohon agar kiranya Engkau memberkati salah seorang saudara kami yang dalam pelayanan rujukan di sebuah rumah sakit, saudara Arneta Sagala. Berikan kepadanya semangat yang kuat, iman yang kuat, kekebalan tubuh yang kuat, karena dia adalah anak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan selalu melindungi dia. Ada banyak hal-hal yang hendak kami mohonkan kepadamu pada malam ini, tapi Engkau tahu apa yang terjadi dan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Semua permohonan kami pada saat ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, dan kiranya Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah permohonan kami, doa ini kami persembahkan di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Lagu penutup akan dibawakan oleh keluarga Bapak Pendeta Hengki Wijaya, dan doa tutup nanti kami minta kesediaan Bapak Daniel Saputra untuk memimpin doa tutup kita. Ingat selalu nama Yesus, Nama yang menanggung berat. Nama Yesus yang berkuasa, beri hiburan dan berkat. Indahlah mulia, Yesus juru selamatmu. Indahlah mulia, Yesus juru selamatmu. Ingat selalu nama Yesus di saat pencobaan. Nama Yesus jadi perisai yang memberi perlindungan. Indahlah mulia, Yesus juru selamatmu. Indahlah mulia, Yesus juru selamatmu. Nama Yesus
makin indah, menyenangkan hatiku. Kasih-Nya menyambut kita, selalu puji nama-Nya. Indahlah, mulia, Yesus Juru Selamatmu. Indahlah, mulia, Yesus Juru Selamatmu. Mari dan sembahlah Yesus, muliakan nama-Nya. Raja atas segala raja, sampai selama-lamanya. Indahlah, mulia, Yesus Juru Selamatmu. Indahlah, mulia, Yesus Juru Selamatmu. Ya, Guru puji syukur, terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu karena Engkau telah menuntun dan membimbing kami dan menjaga kami selama 100 hari berdoa ini. Biarlah Engkau menuntun kami agar kami dapat mengerti apa firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Simbolon. Demikian juga dengan doa-doa yang telah disampaikan, biarlah Engkau memberkatinya, menyempurnakannya, dan dapat mengabulkannya sesuai dengan waktu yang Engkau telah tentukan. Pimpin kami sepanjang malam ini, hendak berpisah dan beristirahat, biarlah Engkau membantu kami. Menjauhkan kami semuanya, umat-umat-Mu, khususnya di Kota Palembang, dari serangan COVID-19. Kalaupun ada yang terkena, biarlah Engkau menjamah mereka dan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Biarlah Engkau juga memberkati keluarga dari Mama Theo Sirait, suami dari tantenya yang meninggal pada saat ini. Biar berikan penghiburan kepada keluarga besarnya. Pimpin juga dengan saudara-saudara kami yang lain. Semua yang sampaikan atas nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah 100 hari berdoa kita pada malam ini. Saat ini saya serahkan kepada Pak Pendeta Simarmata. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena berkat pimpinannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini di hari ke-47 kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara dan juga keluarga yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini. Baik, besok malam kita akan lanjutkan ibadah 100 hari berdoa sekaligus pertengahan minggu. Jemaat Ratna akan terpisah dengan Pak Jeskojo, karena Pak Jeskojo akan mengadakan ibadah tersendiri. Untuk itu yang akan melayani di Jemaat Ratna untuk besok malam adalah sebagai berikut. Protokol Henok Simarmata, lagu buka lagu Sion nomor 3 keluarga Pendeta D. Simarmata, doa buka Ibu J. Manawan, kesaksian Saudari Gwendolyn Prasetyo, lagu pujian keluarga Pendeta D. Simantalid, firman penghantar doa Bapak D. Saputra, materi dari fokus doa. Kemudian yang akan berdoa yang pertama, pendoa pertama Bapak Pendeta Hawijaya, pokok doa sudah ada di sana.
Kemudian pendoa yang kedua, Ibu Tambunan, pokok doa juga sudah ada di sana. Dan pendoa yang ketiga, Saudari Ayu Silalahi. Lagu penutup, lagu Sion nomor 447, keluarga Bapak Pendeta Orun Turambi. Doa penutup, Ibu Linda Sariman. Inilah yang akan melayani kita di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Demikian pengumuman dari kami. Kalau ada pengumuman yang lain dari Pendeta Asimbolon dan juga yang lain, kami persilakan. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Yang akan melayani di kebaktian Pak Juskojo besok saya akan bagikan di WA Group. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada mungkin yang lain? Baik, kalau tidak ada, kami menyampaikan selamat malam dan terima kasih untuk Bapak Dr. Richard Lumban Tobing yang tetap bergabung dengan kita umat Tuhan di Kota Palembang. Tuhan memberkati Dr. Richard. Selamat malam, Tuhan memberkati.